Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada minggu keempat untuk materi sel elektrokimia atau redox dan elektrokimia, kita akan melanjutkan materi tentang sel volta atau sel galvanik. Sel volta atau sel galvanik ini adalah bagian dari sel elektrokimia. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk sel volta atau sel galvanik, kita tinjau dulu apa yang dimaksud dengan sel elektrokimia. Ilmu elektrokimia yaitu ilmu kimia yang mempelajari tentang hubungan atau kaitan antara peristiwa listrik dengan reaksi redox atau reaksi kimia. Reaksi redox yang terjadi dalam dua sel yang berbeda yang bekerja dengan mekanisme reaksi yang berlawanan. Yang satu terjadi reduksi, yang satu mengalami reaksi oksidasi. Nah, sel elektrokimia itu terbagi dua, yaitu sel volta atau dikenal juga dengan sel galvanik dan sel elektrolisis. Nah, keduanya ini akan kita bahas tuntas satu persatu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas sel volta. Nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang elektrolisis. Namun sebelum kita masuk ke dalam sel volta, ada baiknya kita bandingkan dulu antara sel volta dengan sel elektrolisis. Pertama, pada sel volta ini adalah reaksi redox menghasilkan arus listrik. Sedangkan pada sel elektrolisis, energi listrik menyebabkan terjadinya reaksi redox. Pada sel volta, itu redoxnya adalah redox spontan atau terjadi sendirinya. Sedangkan pada elektrolisis, redoxnya adalah redox tidak spontan. Artinya reaksi redox bisa terjadi kalau diberikan energi listrik. Kedua, pada sel volta, energi kimia dirubah menjadi energi listrik. Sebaliknya, pada sel elektrolisis, energi listrik dirubah menjadi energi kimia. Ketiga, pada sel volta, energi listrik yang dihasilkan dari sel volta biasanya digunakan untuk menjalankan kendaraan bermotor, menyalakan lampu, dan peralatan listrik lainnya. Ya, khusus alat-alat yang menggunakan baterai atau aki misalnya. Sedangkan pada sel elektrolisis biasanya digunakan pada proses pelapisan logam, penyepuhan, atau pemisahan logam dari biji logam. Berikutnya, pada sel volta itu sistem bekerja pada lingkungan. Sedangkan pada sel elektrolisis, lingkungan bekerja pada sistem. Nah, itulah perbedaan antara sel volta dengan sel elektrolisis. Nah, kalau dari segi gambar, bisa kita bandingkan antara sel volta dengan sel elektrolisis. Kira-kira udah kelihatan bedanya? Baiklah Bapak jelaskan. Pada sel volta ada dua larutan yang dihubungkan dengan elektroda dan jembatan garam. Oke. Sedangkan pada elektrolisis hanya satu larutan saja, lautan elektrolit saja, dan dicelupkan elektroda, katoda, dan anoda ke dalamnya. Kalau pada sel volta, ini kedua elektroda ini dihubungkan dengan lingkungan atau di sini bisa diganti dengan pencatat arus. Sedangkan pada elektrolisis, kedua elektroda dihubungkan dengan sumber arus listrik atau power supply. Ya. Power supply ini yang akan menyebabkan terjadinya reaksi redox pada larutan elektrolit plus benmin ini. Apa yang terjadi reaksinya? Reaksi setengah reaksi oksidasi yang terjadi adalah di mana logam pada anoda teroksidasi membebaskan ion X+ tambah elektron. Sedangkan reaksi reduksinya adalah
ion Z plus pada katoda akan mengalami reduksi menghasilkan Y atau logamnya. Atau reaksi selnya adalah X ditambah Y plus menghasilkan X plus ditambah Y. Artinya terjadi perpindahan elektron dari X ke Y. Sedangkan pada elektrolisis, reaksi oksidasi dan reduksi ini terjadi pada anion dan kation. Di sini anionnya mengalami oksidasi, kationnya mengalami reduksi. Sehingga terjadi reaksi redoks antara anion dan kation. Anion mengalami oksidasi memberikan elektron ke kation, kation mengalami reduksi. Sehingga hasil akhirnya baik kation maupun anion akan habis berubah menjadi unsur 12. Pada sel volta, reaksi ini berlangsung secara spontan sehingga menghasilkan arus listrik. Sedangkan pada elektrolisis, reaksi berlangsung tidak spontan. Artinya, reaksi redoks ini akan terjadi kalau dialirkan arus listrik. Nah, itulah sekilas perbedaan antara sel volta dengan elektrolisis. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Namun sebelumnya kita tinjau dulu apa itu elektroda. Elektroda adalah zat yang mengantarkan arus listrik antara sel dengan lingkungan. Nah, biasanya dicelupkan ke dalam larutan elektrolit yang terlibat dalam reaksi redoks. Elektroda ada dua. Pertama adalah anoda. Anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi, di mana pada setengah reaksi oksidasi di permukaan anoda, elektron dibebaskan oleh zat yang teroksidasi dan meninggalkannya serta melewati anoda. Sedangkan katoda tempat terjadinya reaksi reduksi. Pada setengah sel reaksi reduksinya di permukaan katoda, elektron bergerak ya dari anoda tadi ke sel katoda dan ditangkap oleh zat yang tereduksi di dalam sel. Ya, untuk diingat saja ya, harus ingat karet anod. Katoda tempat terjadinya reduksi, anoda tempat terjadinya oksidasi. Kr anod atau KrAO ya. Sekarang kita masuk sel volta atau sel galvanik. Nah, contoh reaksi redoks spontan yang bisa terjadi ya. Misalnya logam Zn kita celupkan ke dalam larutan CuSO4. Kita tahu CuSO4 ini berwarna biru. Nah, apa yang akan terjadi kalau dibiarkan lama-kelamaan, ini logam Zn ini akan habis, ya, akan larut sehingga larutannya berubah dari Cu biru menjadi bening. Kenapa? Karena di sini Zn akan mengalami oksidasi atau berubah dari padatan menjadi ion Zn plus 2. Sementara ion Cu plus 2 yang ada di larutan akan mengalami reduksi berubah menjadi logam Cu. Sehingga lama-kelamaan logam Cu, ion Cu plus 2 akan habis berubah menjadi Cu semua. Sedangkan logam Zn juga akan habis berubah menjadi Zn plus 2. Ya, reaksinya adalah Zn menjadi Zn plus 2 dengan membebaskan 2 elektron atau mengalami oksidasi. Sedangkan Cu plus 2 akan mengalami reduksi berubah menjadi Cu. Reaksi redoks lengkapnya adalah Zn solid tambah Cu plus 2 menjadi Zn plus 2 ditambah Cu solid. Artinya di sini Zn berubah menjadi larutan Zn. Sedangkan larutan Cu berubah menjadi endapan Cu. Sehingga lama-kelamaan Zn habis, ya, berubah menjadi ZnSO4 dan CuSO4-nya habis berubah menjadi logam Cu dan mengendap di dasar kelas kimia ini ya. Nah, baiklah sebelumnya, apakah yang terjadi? Bagaimana kalau sekiranya reaksinya dibalik? Ya, logam Cu dicelupkan ke larutan ZnSO4. Apakah bisa terjadi? Ya, tentu tidak akan terjadi. Karena pada Zn yang dilarutkan ke dalam CuSO4 terjadi perpindahan elektron dari Zn ke Cu.
Kenapa bisa terjadi? Karena potensial Zn lebih rendah dibandingkan dengan Cu, atau potensial Cu lebih tinggi dari Zn. Sehingga elektron bisa mengalir dari zat yang potensialnya rendah ke zat yang potensialnya tinggi. Tetapi kalau Cu kita masukkan ke dalam larutan dari ZnSO4, ini tidak akan terjadi aliran elektron. Karena tidak mungkin elektron dari Cu pindah ke Zn. Karena potensial Cu lebih tinggi dari Zn. Jadi diingat ya, bahwa elektron hanya bisa mengalir dari zat yang potensialnya rendah ke zat yang potensialnya tinggi. Dan tidak bisa sebaliknya. Nah, bagaimana kalau logam Zn kita masukkan ke larutan ZnSO4? Atau sebaliknya, logam Cu kita masukkan ke dalam larutan CuSO4. Tentu tidak akan terjadi arus listrik atau tidak akan terjadi reaksi redoks. Kenapa? Karena Cu dengan Cu plus 2 ini potensialnya sama. Sehingga tidak ada perbedaan potensial, sehingga tidak ada aliran elektron. Nah, bagaimana supaya bisa terjadi aliran elektron? Kalau kedua elektroda Zn dengan Cu ini kita hubungkan dengan pengantar listrik. Maka di sini terjadi aliran elektron dari Zn ke Cu. Di mana Zn di sini akan teroksidasi menghasilkan Zn2+. Ya. Sedangkan Cu plus 2 akan menangkap elektron dari Zn sehingga berubah menjadi Cu. Ya. Oke. Nah, apa yang akan terjadi kalau Zn berubah menjadi Zn plus 2? Nah, di sini akan terjadi kelebihan Zn2+. Ya, sebaliknya di sini Cu plus 2 berubah menjadi Cu, di sini kehilangan Cu plus 2. Nah, inilah fungsi dari jembatan garam tadi. Ya, jembatan garam berfungsi untuk menggantikan kekurangan ion negatif. Karena di sini Zn-nya bertambah, Zn plus 2-nya bertambah, sehingga dia perlu ion negatif. Maka Cl- berfungsi untuk menetralkan ion positif Zn plus 2. Sebaliknya, di sini kehilangan Cu plus 2, akibatnya SO4-2-nya kehilangan ion positif. Maka K+ berfungsi untuk menggantikan posisi Cu plus 2, sehingga keadaan kembali netral. Oke. Ingat ya, jumlah ion positif dengan jumlah ion negatif dalam larutan selalu sama. Ya. Nah, bagaimana kalau jembatan garam ini sudah habis kation dan anionnya? Ya, maka arus listrik akan terhenti. Nah, kalau jembatan garam ini diangkat, maka arus listrik akan berhenti karena tidak terjadi reaksi redoks. Zn tidak teroksidasi, Cu plus 2-nya juga tidak akan tereduksi kalau jembatan garamnya dihentikan. Apa itu jembatan garam? Jembatan garam adalah gel yang di dalamnya dilarutkan garam. Misalnya KCl, KNO3, K2SO4, dan lain-lain. Ya, di mana jembatan garam ini berfungsi untuk menetralkan larutan pada anoda dan larutan pada katoda. Apa reaksi yang terjadi? Di sini Zn, elektroda Zn akan teroksidasi menjadi larutan Zn plus 2 dengan membebaskan 2 elektron. Sebaliknya, pada elektroda Cu, ion Cu plus 2 terlarut, ini akan tereduksi menangkap 2 elektron menghasilkan logam Cu. Nah, reaksi lengkapnya, ya, Zn solid akan bereaksi dengan Cu plus 2 menghasilkan Zn plus 2 ditambah Cu. Zn teroksidasi menjadi Zn plus 2, Cu tereduksi menghasilkan Cu. Nah, inilah reaksi redoks yang terjadi sehingga dihasilkan arus listrik. Nah, ini bisa berlangsung secara spontan karena ada perbedaan potensial antara Zn dengan Cu. Zn mempunyai potensial lebih rendah dibandingkan Cu, sehingga Zn yang akan melepaskan elektron, Cu yang menangkap elektron. Sehingga elektron mengalir dari anoda ke
katoda. Sebaliknya, anion jembatan garam akan mengalir ke larutan anoda, sedangkan kation jembatan garam akan mengalir ke larutan katoda. Apa yang terjadi setelah proses redoks berlangsung? Maka setelah proses redoks berlangsung, maka logam Zn di anoda lama-lama akan terkikis habis. Sebaliknya, elektroda Cu yang ada di katoda akan bertambah, ya. Karena di sini terjadi reduksi Cu+2 menjadi Cu. Kalau di sini terjadi oksidasi Zn menjadi Zn+2. Baik, selanjutnya komponen sel volta. Komponen sel volta yang pertama adalah setengah sel oksidasi. Ya. Artinya di sini terjadi oksidasi Zn menjadi Zn+2. Kemudian setengah sel reduksi. Di sini ion Cu+2 tereduksi menjadi Cu. Muatan relatif pada elektroda. Zn pada anoda teroksidasi menjadi Zn+2 dan dibebaskan elektron. Cu+2 akan menerima elektron, ya, dari Zn, akan berubah menjadi logam Cu. Ya, anoda, ya, sebagai sumber elektron karena tempat terjadinya oksidasi, maka diberi muatan negatif. Sedangkan katoda, tempat terjadinya penangkapan elektron atau reduksi, maka diberi muatan positif. Jadi katoda positif, anoda negatif atau kepan. Yang komponen yang berikutnya adalah jembatan garam. Jembatan garam, ya, adalah berfungsi untuk menetralkan ion Zn+2 pada anoda dan ion SO4-2 pada katoda. Sirkuit atau sel bisa bekerja sempurna ketika pertama elektron-elektron bergerak dari kiri ke kanan melewati pengantar. Sehingga, ya, arus yang mengalir pada pengantar bisa diukur dengan menggunakan alat ukur. Kemudian anion-anion. Anion-anion bergerak dari kanan ke kiri atau dari jembatan garam ke anoda. Sedangkan kation-kation bergerak dari kiri ke kanan atau dari jembatan garam menuju katoda. Elektroda terbagi dua. Ada yang dikenal dengan elektroda aktif, ada yang dikenal juga dengan elektroda pasif. Elektroda aktif adalah elektroda yang terlibat dalam reaksi redoks. Misalnya Zn dengan Cu. Zn dan Cu sama-sama terlibat dalam reaksi redoks. Zn mengalami oksidasi, Cu mengalami reduksi. Sedangkan elektroda pasif, elektroda tidak ambil bagian dalam reaksi setengah selnya atau tidak terlibat dalam reaksi redoks. Contohnya grafit dan platina. Contoh, pada sel volta, 2 imin menghasilkan I2 tambah 2 elektron. Atau larutan Ki dengan larutan KMnO4 dalam suasana asam. Maka imin berubah atau teroksidasi menghasilkan I2 dan dibebaskan 2 elektron. Sedangkan MnO4-nya akan mengalami reduksi ini dalam suasana asam berubah menjadi Mn+2 tambah 4H2O. Dalam sel volta yang bekerja berdasarkan setengah reaksi tersebut, zat-zat yang bereaksi tidak dapat berperan sebagai elektroda, sehingga digunakan elektroda grafit. Jadi di sini tidak ada yang bisa berperan sebagai elektroda karena tidak ada logam. Biasanya digunakan sebagai elektroda adalah zat padat dan umumnya adalah logam. Karena di sini tidak ada yang bisa digunakan sebagai elektroda, ya, maka digunakan elektroda pasif yaitu grafit atau karbon. Di sini setengah sel oksidasinya adalah imin menjadi I2, sedangkan setengah sel reduksinya adalah MnO4- menjadi Mn+2. Coba perhatikan sebentar ya. Ini contohnya gambarnya. Jadi di
Di sini kita gunakan anodanya adalah karbon atau grafit, katodanya juga karbon atau grafit. Di anoda terjadi oksidasi imin menjadi I2, maka I2-nya akan menempel di batang karbon. Sebaliknya di katoda terjadi oksidasi reduksi MnO4- dalam suasana asam berubah menjadi Mn+2, sehingga elektron mengalir dari anoda ke katoda. Dengan kata lain, katoda dan anodanya adalah disebut dengan katoda dan anoda atau elektroda pasif. Oke, demikian dulu ya pelajaran kita hari ini. Nanti kita lanjutkan pada materi Sovolta berikutnya. Ya, Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.